Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai saja ya. Untuk itu, Baik, Kak. pertama-tama apakah share screen dan suara saya bisa terlihat dan terdengar? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Oke, hari ini kita ingin lihat sampai beberapa pertemuan ke depan beberapa pengukuran yang biasa dilakukan di bidang medis, gitu ya. Sampai mungkin nanti sisanya dengan Pak Sastra. Kita mulai dengan respiratory system. Jadi bagaimana mengukur sistem pernapasan gitu ya. Sistem pernapasan kita lihat ide dasarnya. Kemudian nanti di belakang kita lihat ada satu paper yang siapa tahu menarik buat dicoba, menarik buat ditiru, dibuat misalnya begitu ya. Terkait dengan respiratory system ini. Oke, kita mulai saja. Jadi yang dimaksud dengan respiratory system itu adalah proses di mana terjadinya keluar masuknya gas gitu ya. Tidak harus oksigen. Jadi gas keluar masuk melewati membran pada sel di dalam tubuh kita. Dalam hal ini ya bernapas ya, ketika kita bernapas menghirup udara gitu ya. Pada saat itu sebenarnya udara masuk ke dalam paru-paru kita. Kalau kita rasakan, kok bisa ya tiba-tiba udara masuk gitu ya. Udara itu kan fluida ya, fluida itu pasti akan mengalir dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat tekanannya rendah. Jadi seandainya tiba-tiba udara masuk ke dalam paru-paru kita, berarti di dalam paru-paru kita itu ada tekanan yang lebih kecil gitu ya. Negative pressure di dalam paru-paru kita dibandingkan dengan tekanan di luar. Tekanan di luar ini ya tekanan 1 atmosfer kalau kita anggap tekanan P0-nya 1 atmosfer. Di sini dibilangnya negatif karena dianggap ya tekanan pada saat itu 0 misalnya gitu ya, karena patokannya biasanya tekanan relatif itu kalau belajar lagi fisika dasar, tekanan kan ada tekanan absolut, ada tekanan relatif. Nah, tekanan relatifnya bisa dibilangnya 0 karena relatif dibandingkan terhadap tekanan udara pada permukaan air laut yang 1 atmosfer itu. Jadi kemudian dibilangnya di sini jadi negatif gitu. Setidaknya kita boleh katakan tekanan di dalam paru-paru itu lebih kecil. Pada saat itu udara mengalir gitu ya. Terus kita sebutnya sebagai narik napas gitu ya. Kemudian ketika kita keluarkan pada saat itu sebenarnya paru-paru kita sedang rileks justru gitu ya. Berada dalam kondisi istirahat kembali si paru-parunya. Begitu seterusnya tanpa kita sadari kita melakukan respirasi setiap hari. Nah, fungsi dari sebuah respirasi di dunia medis biasanya di-assessment dengan dua metode ya. Yang pertama dengan melihat bagaimana sistem pernapasannya itu diuji yang biasanya butuh waktu yang cukup lama si paru-parunya gitu ya, atau biasanya dengan memasangi beberapa alat dipasang di dada kemudian dimonitor dalam beberapa menit ataupun jam. Jadi dua hal ini yang biasanya dilakukan oleh orang untuk mengakses bagaimana fungsi respiratori. Sudah terbayang kira-kira berarti mungkin yang akan dilihat adalah bagaimana volume paru-paru misalnya gitu ya. Penyakitnya kan atau normalnya fungsi respiratori ya ketika volume paru-parunya tidak sesuai dengan yang normal misalnya gitu ya. Ketika di paru-paru itu kosong berisi udara, sekarang ternyata paru-paru menjadi berisi udaranya hanya tinggal 3/4-nya, maka jangan-jangan yang 1/4-nya diisi oleh yang lain gitu. Jadi dibandingkan itu saja, bagaimana volume udara yang baik atau yang tidak baik. Kita ingin lihat nih bagaimana orang mengeksplor
volume udara tadi, gitu ya, yang kemudian kita sebutnya sebagai measurement of the respiratory system. Kita lihat pelan-pelan. Oke, sebelum sampai di sana barangkali ada baiknya kita buat modelnya dulu gitu ya. Jadi biasanya kan ketika kita ini sebelum saat ini ngetren machine learning gitu ya, big data, data science. Sebelum itu ada biasanya untuk melakukan sebuah pengamatan kita membuat model. Dari situ kemudian biasanya kita punya sebuah fungsi transfer. Nah itu yang akan dipakai gitu ya, fungsi transfernya. Kalau sekarang dengan metode machine learning yang dikerjakan orang kadang-kadang udah nggak butuh lagi modelnya tadi, persamaannya, sorry. Yang penting adalah data yang banyak gitu. Data yang banyak, kemudian si sistem belajar sendiri, pada akhirnya dia akan mengambil keputusan sendiri gitu ya. Itu sekarang arahnya ke sana. Oke, anggaplah sebelum itu ada gitu. Sebelum itu ada, maka yang dilakukan adalah membuat model. Model pada sebuah respiratory system modelnya seperti apa gitu. Dengan pendekatan bahwa saat kita bernapas misalnya, napasnya ya rileks saja gitu ya. Napas yang normal. Ya seperti kita sedang duduk nonton TV yang ditonton juga cuman animal aja, binatang-binatang di hutan saja gitu, tidak deg-degan, tidak takut gitu, sehingga alur ritme napas kita ya santai gitu ya, amplitudenya kecil, frekuensinya juga rendah, seperti itu. Atau kita bilangnya normal paru-parunya sedang berada dalam kondisi normal lah. Nah, pada saat seperti itu kita bisa modelkan gitu ya. Kita bisa modelkan paru-paru kita sebagai sebuah sebuah unit yang memiliki volume seperti ini gitu. Volume seperti ini. Jadi di situ kan banyak sekali komponennya ya. Ada volume paru-paru, ada bagaimana udara keluar masuk di lewat hidung kita menuju paru-paru, ada juga yang melingkupi paru-paru gitu ya, itu juga memberikan tekanan. Karena mengalirnya gas atau fluida ini pasti erat hubungannya dengan tekanan gitu. Sehingga kalau bisa dilihat ini adalah besaran-besaran ketika seseorang memodelkan sistem pernapasan kita, ya. Misalnya di sini ada CSTW gitu ya. Di CSTW ini adalah dinding dari si dadanya gitu ya. Kan paru-paru ada di dada, kemudian dianggap bahwa dia juga punya pengaruh tekanan gitu terhadap kondisi si volume paru-parunya sendiri. Volume paru-parunya bisa dinyatakan dalam VL, kemudian tekanannya dinyatakan dalam PA gitu. Kemudian juga besaran-besaran lain seperti berapa banyak aliran yang akan masuk ke dalam paru-paru itu gitu, aliran oksigen, aliran fluidanya. Nah, besaran-besaran ini seperti yang tertulis di sini itu yang menjadi pertimbangan ketika seorang ilmuwan medis mengamati bagaimana sistem pernapasan bekerja ya. Ada beda tekanan dinding dalam dan luar misalnya begitu. Kemudian aliran udaranya, tekanan di tempat keluar masuknya udara dan lain-lain. Seperti yang diterangkan di sini. Nah, dari parameter-parameter tersebut biasanya ada besaran-besaran yang menjadi parameter utama gitu, yang menjadi besaran yang harusnya kita ketahui pada saat kita membangun sebuah respiratory system. Misalnya, yang pertama yang mestinya kita tahu adalah volume volume gas deh gitu ya. Volume gas yang masuk ke mulut dan hidung karena saya butuh ini nih gitu.
berapa banyak sih volume yang masuk ke dalam paru-paru. Yang masuk paru-paru ya yang lewat mulut dan hidung misalnya gitu ya. Maka saya butuh berapa nilai itu. Nilai volume gas yang melewati mulut dan hidung. Kemudian tekanan di sekitar mulut dan hidung. Itu bisa dianggap tekanan luar gitu. Jadi kalau saya punya dua ruangan gitu, ruang satu, ruang dua, kalau ingin didapatkan fluida mengalir dari ruang satu ke ruang dua, maka harusnya ada beda tekanan antara ruang satu dan ruang dua kan begitu ya. Ruang duanya paru-paru, ruang satunya adalah lingkungan sekitarnya misalnya. Ya lingkungan sekitarnya yang paling dekat harusnya di sekitar hidung, sehingga saya butuh tahu berapa tekanan udara di sekitar mulut maupun hidung, gitu ya. Kemudian tekanan dan konsentrasi gas nih. Jadi ketika dia masuk dan keluar dari mulut, maka saya juga butuh berapa sih tekanan mengalirnya gitu ya. Jadi perbedaan tekanan antara di luar, dalam hal ini udara di luar sebelum masuk ke paru-paru dengan setelah dia masuk, itu menjadi informasi yang penting untuk melihat bagaimana volume paru-paru yang ada di sini. Nah, itu besaran-besaran yang harusnya diimplementasikan dalam sistem pengukuran yang akan kita bangun gitu. Terus saya akan bilang, oh kalau gitu kalau saya ingin membangun sebuah sistem pengukuran respiratori, saya harus bisa mengukur berapa volume gas yang lewat mulut gitu ya. Berapa tekanannya, lalu berapa perbedaan tekanan serta konsentrasi gasnya ketika dia melewati mulut misalnya. Nah itu harusnya besaran-besaran itu bisa diakomodir oleh sistem yang kita bangun. Nah ini ada sedikit persamaannya ya, yang yang biasa dipakai orang untuk menentukan parameter-parameter tadi. Oke, saya tidak akan mendetailkan persamaan ini. Yang saya ingin sampaikan di halaman ini adalah ide bahwa ini loh parameter-parameter yang harusnya kita peroleh dari sebuah sistem pengukuran. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanya silakan. Tidak ada? Iya. Kalau untuk yang permodelan ini, untuk mengetahui volumenya itu, kalau di realnya itu ada alat ukurnya atau ini hanya semacam pendekatan-pendekatan gitu, Pak? Iya, nanti di belakang ada bahwa kita bisa mengukur volumenya paru-paru dengan mengukur bagaimana volume yang sudah dikeluarkan gitu ya. Artinya saya memang tidak bisa langsung mengukur volume paru-paru, tapi saya bisa tahu berapa volume paru-paru seandainya saya bisa tahu berapa volume gas yang dikeluarkan misalnya begitu. Nah, berapa volume gas yang dikeluarkan itu bisa dieksplor lebih jauh berdasarkan model yang kita bangun. Jadi saya kalau ditanya begitu, saya akan jawab iya bisa. Dari model ini volume paru-parunya diketahui, tapi tidak langsung gitu ya. Nanti di belakang ada perhitungannya bagaimana akhirnya kita bisa dapatkan volume paru-paru dari sebuah sistem pengukuran yang kita bangun. Dengan mempertimbangkan tadi, berapa flow udara yang mengalir, berapa tekanannya, dan lain-lain. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin kalau di peralatan yang kita lihat langsung, udah langsung keluar angkanya saja gitu ya, berapa volume paru-parunya gitu. Oke, kita lihat nanti detailnya mereka seperti apa. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, berarti saya butuh beberapa sistem pengukuran. Yang pertama, saya butuh sebuah sistem yang mampu mengukur perbedaan tekanan dari gas, tapi gitu ya, perbedaan tekanan dari gas yang mengalir. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran tekanan, biasanya juga
si pengukuran itu yang ingin diukur adalah tekanan udara, tekanan gasnya, atau diferensial tekanannya gitu, perbedaan tekanan gitu ya. Biasanya sih lebih senang perbedaan tekanan karena dari situ kita bisa dapatkan berapa flow gas yang mengalir kalau seandainya perbedaan tekanan kita dapatkan. Nanti coba dicek lagi kaitannya dengan persamaan Bernoulli itu ya, waktu dulu belajar fisika dasar. Mudah-mudahan masih ingat tuh persamaan Bernoulli, bahwa kalau kita punya dua titik yang berbeda ketinggian, berbeda luas aliran fluidanya, maka kita bisa punya satu persamaan yang menunjukkan bahwa total tekanan pada kedua titik itu konstan gitu. Bernoulli bilangnya gitu ya. Totalnya konstan, tapi akhirnya nanti karena tekanan itu punya komponen tekanan statik, tekanan dinamis, maka bisa jadi ada tekanan statik yang bertambah besar, ada tekanan dinamis yang bertambah besar, tergantung pada kondisi kedua titik itu. Gitu ya. Tapi Bernoulli mengatakan bahwa tekanan totalnya konstan. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan berapa banyak flow yang mengalir ketika seandainya kita bisa mengukur perbedaan tekanan pada dua buah titik. Nah, biasanya lebih senang dipakai gitu ya, differential pressure transducer. Ini contohnya di skemanya saja. Seandainya saya punya dua tekanan yang berbeda, maka saya punya strain gauge misalnya gitu ya. Saya punya strain gauge, kemudian saya taruh dia dalam sebuah diafragma. Begitu dua tekanan ini berbeda, strain gauge-nya akan kiri kanan nih bergerak, namanya diafragma ya. Entah ke kanan, entah ke kiri. Nah, itu akan mempengaruhi strain gauge-nya. Saya bisa dapatkan itu ya. Bisa dapatkan itu, kemudian saya bisa dapatkan perbedaan tekanan antara P1 dengan P2. Atau saya anggap dia sebagai sebuah kapasitor misalnya begini ya. Kalau ini strain gauge, saya bisa saja punya dua kapasitor seperti ini, kemudian di tengahnya adalah diafragmanya. Ketika berubah tekanan, diafragmanya akan miring ke kiri atau ke kanan, tergantung pada perbedaan tekanannya, dan itu akan mempengaruhi dimensi dari kapasitornya. Kapasitor, seperti yang kita tahu, benar-benar sangat tergantung pada dimensinya, ya, kapasitansinya. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan perubahan kapasitas total dari kapasitor kita yang merepresentasikan perbedaan tekanan. Oke, ini agak sedikit elektronika, barangkali kita bisa skip, tapi setidaknya idenya seperti itu. Walaupun nanti akan banyak lagi bagaimana saya mengukur tekanan gitu ya, dilakukan orang. Nah, setelah tahu tekanan, maka kita juga perlu tahu tadi ya, di model tadi kita perlu tahu mengukur flow-nya, flow rate, flow dari si gasnya, berapa banyak alirannya, berapa banyak volume yang mengalir persatuan waktunya gitu. Kalau dulu belajar fisika dasar juga masih ingat kalau kita punya dua tekanan berbeda, lalu ada udara mengalir misalnya gitu ya. Udara mengalir misalnya dari mulut dihembuskan gitu ke sana, atau dihirup misalnya, nanti akan ada perbedaan tekanan P1 dan P2 nih gitu. Perbedaan tekanan P1 dan P2 tadi, kalau kita terapkan persamaan Bernoulli, nanti kita bisa dapatkan berapa volume gas yang mengalirnya, ya, berapa volume gas yang mengalir. Karena kita butuh informasi itu. Dengan melihat perbedaan tekanan, maka kita bisa dapatkan berapa volume gas yang mengalir. Banyak metodenya mengukur perbedaan tekanannya gitu ya. Yang penting saya punya dua lubang, di situ saya punya sistem yang mendeteksi perbedaan tekanan itu. Bisa dia pakai tadi strain gauge, bisa pakai kapasitor gitu ya, macam-macam. Kini ada beberapa skema yang idenya sama lah gitu ya. Kita alirkan udara, lalu ada lubang kecil dua di sini yang
akan mengukur berapa perbedaan tekanan mereka. Ini sama gitu, kita tiup gitu ya, nanti ada perbedaan tekanan. Seperti itu idenya bagaimana kita bisa mengukur aliran udara dengan melihat perbedaan tekanan. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini yang lain ya, ini mudahlah dilihat bagaimana bekerjanya pakai turbin gitu. Ada turbin kecil terus kita tiup gitu ya. Nanti turbin ini muter, kemudian mutarnya dia kan tergantung pada kecepatan kita meniup, yang nanti kita bisa kalibrasi untuk menentukan berapa banyak volume gas yang dialirkan tadi. Ini turbinnya muter, ada baling-balingnya. Nah, ini ada sumber cahaya dan fotodioda misalnya gitu, deteksi cahaya gitu aja ya. Ketika diputar nanti akan membentuk pulsa, kan nanti di sini akan ada gelap terang gitu karena dia muter dari sumber lampu ini. Nah, gelap terangnya kalau gelap terang dibandingkan dengan gelap terang berarti berbeda kecepatan aliran gasnya gitu. Di sini dihitung dengan counter, dari situ bisa dikonversi menjadi besaran volume. Ya, bisa dikonversi menjadi besaran volume gas. Begitu kira-kira bentuknya, kerjanya ya. Bentuknya sederhana seperti ini, saya malah belum pernah lihat, barangkali malah teman-teman suka lihat ya. Nggak tahu di medis apakah pernah dipakai hal seperti ini. Saya lanjutkan kalau tidak ada yang tanya. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Nah ini yang lainnya nih. Oh iya silakan. Apa nih maksudnya tadi itu orangnya hembusin nafasnya ke alatnya gitu ya Pak ya? Iya, dimasukkan ke mulut gitu. Gitu ya. Berarti itu nanti volumenya bisa beda-beda gitu dong ya? Maksudnya kalau misalnya dia ngembusnya pelan gitu kan, berarti putarannya pelan tuh. Kalau misalnya dia ngembusnya kayak cepat, berarti ini dong ya Pak? Maksudnya putarannya lebih cepat gitu. Betul, betul. Setuju saya. Ketika Berarti nanti putarnya, volumenya harusnya sih begini. Biasanya kalau kita niupnya cepat kan berhentinya juga cepat ya Mbak. Maksudnya kalau saya niupnya gitu ya. Tapi kalau niupnya pelan-pelan gitu, mohon maaf ya. Itu kan jadi lebih lama walaupun muternya lebih cepat. Maksud saya anggaplah kita punya balon berisi udara gitu ya, terus kita kasih lubang yang langsung besar gitu, dia akan langsung habis. Dan yang lubangnya kecil pelan-pelan gitu keluarnya, tapi kan lama. Artinya maksud saya volumenya pada akhirnya volume yang dikeluarkan oleh gas ini, kalau di sini barangkali volumenya masih persatuan waktu gitu ya, debit gitu ya. Nah, kalau debitnya bisa jadi beda, debit gasnya ya. Debit gasnya maksud saya kalau niupnya cepat berarti debitnya misalnya 1 liter per detik. Tapi kalau niupnya pelan menjadi 0,2 liter per detik misalnya gitu. Iya, debitnya. Tapi kalau meniup pada debit yang tinggi lebih cepat, sementara niupnya pada debit yang rendah agak lama, maka volume totalnya kan sama, bisa dibuat sama gitu, Mbak. Kebayang ya? Maksud saya, dalam kasus ini, memang informasi terakhir yang kita butuhkan adalah volume. Tapi volumenya ketika tiupnya pelan-pelan toh menghabiskan apa yang ada di paru-paru sebenarnya kan gitu. Dengan niupnya cepat juga menghabiskan apa yang ada di paru-paru, tinggal habisnya cepat atau lama. Nah dari situ saya rasa dengan sedikit algoritma kita bisa tambahkan informasi waktu berputarnya dia untuk menentukan berapa volume gas total yang dikeluarkan. Jadi bukan debit lagi tapi gas. Mudah-mudahan bisa menjawab, Mbak.
Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini cara yang lain nih. Si gas flow itu kita pasangi seperti ada kawat gitu ya. Kawat dialiri arus, kawatnya 2 dialiri arus, misalnya gasnya mengalir dari kanan ke kiri. Kawatnya dialiri arus, dijaga konstan nih temperatur kawatnya, berarti saya menjaga konstan arus yang mengalir di dia gitu kan ya. Nah, begitu dialiri gas, makin besar alirannya kan dia makin dingin tuh, cepet tuh. Berarti saya harus memperbesar arusnya gitu biar temperatur tadi konstan. Sementara yang kiri bisa jadi dinginnya beda gitu ya. Nah, dari situ saya bisa tahu tuh berapa banyaknya gas yang mengalir dengan menghitung berapa banyaknya arus yang harus saya pertahankan pada kawat ini agar temperaturnya konstan. Itu metode lain gitu ya, metode lain yang bisa dipakai untuk menentukan berapa banyak gas yang mengalir pada sebuah tabung ya. Tabung itu bisa paru-paru, bisa mulut, bisa hidung, dan yang lainnya. Beberapa ide saja, saya rasa masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ada yang lebih sensitif, ada yang lebih murah, ada yang tidak tangguh, misalnya hati-hati menggunakannya, dan lain-lain. Tentu saja akan kita temui hal-hal seperti itu. Baik, dari contoh-contoh itu, kemudian kita coba menghitung berapa sih volume ininya kan, karena memang tujuan utamanya kan mencari volumenya si paru-paru gitu ya. Volume paru-paru yang kalau digambar pada saat kita menarik napas gitu ya, sebenarnya kita akan dapat pola seperti ini. Pola seperti ini yang banyak komponennya gitu ya, banyak komponennya. Dan yang utama adalah komponennya volume paru-paru yang ini nih gitu, yang besarnya. Sisanya adalah informasi tambahan, misalnya ini adalah volume dari tidal itu apa ya? Jadi kemudian ini adalah volume. Sorry apa? Pasang surut tidal. Oke. Iya, ini ya gitu ya, berulang-ulang gitu volumenya. Tapi maksud saya sebenarnya volume di mana sih gitu kalau di medis. Oke deh. Lalu tentu saja si paru-paru kan juga nggak boleh habis gitu ya, harus ada sisanya juga, jangan sampai beneran kosong gitu ya volume paru-parunya. Ini yang kemudian kita sebutnya sebagai residual volume misalnya gitu. Nah, ini komponen yang harusnya kita dapatkan nantinya gitu. Ada juga inspiratory capacity ini ya. Ini tadi ya, bagaimana kita menarik napas gitu. Ya, menarik napasnya ya ini gitu. Ketika kita mengisi paru-paru kita dengan udara ya, udaranya. Oke, dari sini seperti tadi janji saya, kita ingin tahu bagaimana kapasitas atau volume si paru-parunya gitu. Coba kita lihat. Nah, ini adalah metodenya ya, yang kanan deh, mudah-mudahan terlihat bentuknya. Ditiup gitu ya. Ditiup lewat mulut, hidungnya juga ditutup, sehingga mudah-mudahan apa yang keluar dari mulut itu benar-benar menunjukkan kapasitas dari paru-paru kita. Ini si plethysmogramnya, alat ukurnya gitu ya, yang mungkin biasa dipakai di rumah sakit.
Nggak tahu di prodi medis S2 medis punya nggak ya? Kalau punya pengen juga nih pinjem alat ini. Penggunanya ya seperti ini ya, dijelaskan di sini, tutup mulutnya dengan valve, kemudian jangan sampai ada bocor, tarik napas, kemudian baca perbedaan tekanan gitu ya, baca perbedaan tekanan pada alat ukur tekanannya. Di sini ada alat ukur ini dan alat ukur tekanan yang ini gitu ya, alat ukur yang ada untuk alat ukur di tubuh dan alat ukur di chambernya, karena kita akan tuang ini ya, akan hembuskan gas ini ke dalam sebuah chamber yang nanti sebenarnya volume chamber itu merepresentasikan volume dari paru-parunya gitu. Seperti yang tadi ditanya, Pak, gimana caranya menentukan volume paru-parunya gitu. Jadi ini adalah informasi yang kita peroleh, aduh maaf agak buram ya, yang harus kita peroleh dari pengukuran plenitismografi ini. Sederhana saja, saya butuh tekanan gitu ya, tekanan pada toraks kita, pada dada kita ya, torak itu di sekitar sini gitu ya. Kemudian dadanya, kemudian volume pada toraks, kemudian saya punya chamber, jadi tadi ditampung, maka saya butuh juga tekanan pada chambernya dan volume pada chamber. Yang kita cari sebenarnya nanti ini ya gitu, volume toraknya yang merepresentasikan volume paru-paru. Nah kalau dilihat persamaannya, nah seperti ini. Jadi di paru-paru, jadi ini adalah persamaan gas ideal sebenarnya gitu ya. Ingat dulu waktu kita belajar fisika dasar, kita punya persamaan gas ideal, Gay-Lussac gitu ya, PV sama dengan NKT gitu. Tekanan, volume, konstan. Jadi tekanan volume per temperatur sama dengan sebuah konstanta. PV sama dengan NKT biasanya gitu ya. Nah ini kita manfaatkan nih gitu. Bahwa pada sebuah gas ideal, kita bisa punya persamaan ini, kemudian kalau seandainya ada perubahan pada tekanan, perubahan pada volume, maka harusnya total perubahan itu 0 gitu, karena mereka konstan. Total perubahannya adalah 0, total perubahan tekanan dan volume. Karena dia konstan, maka harusnya perubahan ini 0 gitu ya. Perubahan tekanan dan volume sendiri, karena mereka sebenarnya ada dua parameter yang berbeda, maka saya boleh tuliskan seperti ini. Perubahan tekanan dan volume terhadap tekanan, perubahan tekanan dan volume terhadap volume gitu. Dari situ kalau diselesaikan ini menjadi volume kali perubahan tekanan dikalikan volume sama dengan 0 atau konstan. Nah, sehingga saya dapatkan ini gitu ya. Bahwa perubahan tekanan dibandingkan dengan perubahan volume itu saya akan dapatkan tekanan dan volume di tempat yang lain, sehingga kalau ini kita terapkan pada plenitismogram tadi, di mana saya punya dua ruang, satu di paru-paru, satunya lagi di chamber tadi, jadi di alat kita gitu maksud saya ya. Di alat kita punya chamber, ruangan yang bisa kita ketahui informasi volume tekanannya. Jadi di paru-paru kita punya ini, perubahan volume paru-paru terhadap perubahan tekanan. Saya dapat ini sesuai dengan si gas ideal tadi. Lalu pada chamber, saya juga punya bagaimana si volume chamber itu berubah-ubah terhadap perubahan tekanan di chamber. Sehingga saya boleh tulis ini. Nah ini sebenarnya kan mereka si paru-paru dengan si chamber itu satu sistem tertutup ya. Karena begitu dipasang di mulut,
sebenarnya kita beneran punya dua ruangan. Satu paru-paru kita ke sini tuh ke chamber gitu. Jadi ini adalah satu ruang tertutup yang harusnya konstan volumenya gitu ya. Konstan volumenya itu saja gitu. Ketika kita tiap ya di situ. Sehingga saya boleh nyatakan seperti ini bahwa perubahan volume pada chamber dengan perubahan volume pada paru-paru itu adalah total volume seluruhnya gitu. Dan itu konstan, sehingga saya bisa tuliskan ini. Lalu dari kedua persamaan ini, lalu dengan pendekatan bahwa tekanan di chamber sama dengan tekanan di dalam paru-paru, tentu saja kan tidak berubah jauh ya, sebenarnya tidak beda jauh tekanan di paru-paru dengan tekanan di luar. Kalau beda jauh, jangan-jangan malah paru-paru kita bisa meledak gitu, misalnya gitu ya. Nah ini tidak beda jauh dengan asumsi seperti ini, maka saya dapatkan persamaan akhir ini ya, bahwa saya dapatkan berapa volume paru-paru saya itu dengan mengetahui berapa volume pada chamber saya dikali dengan perubahan tekanannya, kondisi tekanan antara chamber dengan paru-paru. Volume chambernya kan konstan, kita sudah tahu volume chambernya ya, kita buat chambernya sebesar itu gitu. Jadi kita hanya butuh ini sebenarnya gitu ya. Jadi saya hanya mengukur ini saja, sehingga kalau saya bisa ukur berapa perubahan tekanan chamber dibandingkan dengan perubahan tekanan pada paru-paru, maka saya bisa dapatkan berapa volume si paru-parunya. Begitu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang Mas tadi di awal. Dari model itu kita bisa nggak ya dapatkan volume paru-parunya. Begitu persamaan dasarnya. Tentu saja ini dasar sekali ya, artinya banyak parameter-parameter yang didekati gitu, seperti inilah, dianggap bahwa tekanan ini beda, sama misalnya. Kalau ini beda, jangan-jangan kalau ini diperhitungkan, dan kenyataannya kan memang beda gitu ya. Kalau sama nggak akan udara mengalir kan gitu. Kalau seandainya ini diperhitungkan lebih detail, bisa jadi persamaannya ya tidak sesederhana ini. Tentu banyak parameter yang dihilangkan dalam penjelasan ini. Tapi setidaknya idenya mudah-mudahan dapat ya. Bahwa parameter yang utama yang kita butuhkan untuk mencari informasi kapasitas paru-paru adalah tekanan di dalam paru-paru dan tekanan di udara di sekitar tubuh pasien. Begitu mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi di awal. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Saya Pak. Boleh. Itu TLC kepanjangannya apa Pak? Thorax lung capacity ya. Oh ya. Tadi. Nyari di internet dapat. Ini nih, thorax volume. Oh iya. Ya, thorax lung capacity kali kalau nggak salah ya. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Tadi itu adalah ide dasar bagaimana orang mendesain sebuah sistem pengukuran respiratori. Tentu saja tidak sesederhana itu, dalam arti banyak noise yang harus diatasi, banyak kalibrasi yang harus diperhitungkan, banyak persamaan-persamaan yang dilibatkan, tidak hanya sekedar pendekatan. Kalau sekarang mungkin orang akan pakai machine learning. Udah nggak usah pakai persamaan tadi, saya pakai machine learning aja lah. Yang penting saya punya data ribuan kali bagaimana respirasi orang polanya, lalu kita biarkan mesin untuk bekerja. Ini ada satu contoh menurut saya sebuah paper yang bagus dan sederhana gitu. Saya pikir, aduh, saya bisa juga kali ini mengerjakan ini dengan mahasiswa S2.
Ya tidak harus S2 medis sih, bisa juga dengan S2 instrumentasi misalnya gitu ya. Bagaimana grup ini paper yang dari Nature ya, lumayan nih papernya gitu. Tapi saya lihat pekerjaannya kayaknya nggak susah-susah amat gitu. Dari sudut pandang kita yang sederhana gitu ya. Kita lihat deh. Jadi bagaimana dia membangun sebuah sistem respiratory, jadi dia membuat sebuah measurement system untuk menghitung respiratory rate dan volume. Jadi volume pernapasan ya CTLC tadi gitu ya, dengan menggunakan strain gauge gitu, sensor strain gauge. Jadi ditempel dia tuh, nggak perlu dipasang di mulut kayak tadi ditiup gitu ya. Kalau di mulut kan apalagi sekarang lagi musimnya begini, orang jadi ragu-ragu gitu. Pakai begitu ya, gantian dengan yang lain. Kalau ini ditempel nih di badan, jadi kayaknya jauh lebih aman gitu ya, gantian dengan orang lain. Nah idenya begitu, kita lihat ya bagaimana mereka membangunnya. Mudah-mudahan menginspirasi nih teman-teman. Siapa tahu terus, iya menarik juga tuh Pak kalau mau dikerjain gitu. Oke, jadi dia punya sensor strain gauge. Buat sih, saya kepikiran saya nggak usah buat lah, beli aja deh gitu. Dia buat sensor strain gauge. Strain gauge ya waktu itu kita sudah diskusi kalau nggak salah ya, yang berubah-ubah tahanannya ketika dia ditekuk-tekuk ya. Jadi ini strain gauge kan gitu, ketika dia santai tidak ditekuk, dia sinyalnya begini, tahanannya. Begitu saya tekuk, tahanannya naik. Nah gitu. Nah itu strain gauge. Sama aja kan, begitu kita taruh di tubuh kita, kalau narik napas tidak narik napas kan menggembung, mengempes gitu. Menggembung, mengempes ini akan membuat seperti ini, si strain gauge saya ditekuk, didiamkan, ditekuk, didiamkan gitu. Sehingga saya akan punya pulsa begini. Nah pulsa ini akan kita manfaatkan. Bagusnya dia sih kenapa dia bisa publikasi di Nature, karena dia buat ini sensornya nih gitu. Strain gauge-nya buat khusus untuk ini gitu. Nanti kita lihat bagaimana dia buatnya. Dia buat kecil seperti ini dibandingkan dengan uang logam, tempel di badan gitu. Tempel di badan dia pasang dua, satu di sekitar perut, satu lagi di sekitar paru-paru ya, di dada sini. Terus pasangnya juga melintang, lihat deh, pasangnya satu begini, satu begini, tegak lurus nih. Ini ada maknanya nih, nanti kalau mau didetailkan lagi, kamu bisa cari-cari kenapa ya strain gauge dipasangnya melintang gini nih gitu. Ya instrumentasi deh, kalau yang nggak instrumentasi nggak usah, nggak apa. Ini melintang memang ada maksudnya. Dipasang di sini sensornya, kemudian hasilnya itu dikirim melalui perangkat bantuan Bluetooth gitu. Kecil ya, enak nih. Dari Bluetooth itu baru diolah pakai handphone atau yang lainnya. Nah ini skemanya yang mereka kerjakan. Jadi pasang dua aja si strain gauge-nya. Kemudian ini lebih detailnya bagaimana dipasangnya. Sensornya itu kelihatan tuh strain gauge-nya gitu ya. Ditempel. Nah, ditempel di tubuh langsung itu. Kelihatan ya, di tubuh langsung. Mungkin ini yang membuat dia bisa publikasi di Nature, karena sangat fleksibel lihat ya, ditempel seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia bisa membuat sensornya ini gitu ya. Ini juga menarik nih sebenarnya, kalau kita lihat, jangan-jangan kita bisa. Ini urutannya, bagaimana membuatnya. Jadi yang pertama dia buat maskingnya dulu gitu ya. Polanya dulu gitu dibuat. Buat polanya ini biasanya pakai digambar litografi, pakai laser gitu ya, digambar bentuknya. Setelah dibuat kemudian kita deposisi dengan emas katanya dan platinum. Ditaburi lah gitu ya, deposisi gitu, sputtering, ditaburi dengan emas dan platinum setebal 5 nanometer. Nah ini sebenarnya tantangannya gimana caranya kita bisa menaburi emas dan platinum 5 nanometer tebalnya gitu ya. Mesti dicek juga nih
emas dan platinumnya itu layer by layer gitu, satu-satu seperti kue lapis, atau bareng atau banyak lapisnya, multi layer gitu. Platinum, emas, sampai 10 layer misalnya. Itu mesti dicari tahu nih papernya. Kemudian dipanaskan itu sehingga saya dapatkan polanya tuh gitu ya. Kan tadi ini baru polanya terus ditempelin itu dipanaskan. Akhirnya saya dapatkan bentuk strain gate-nya. Bentuknya seperti ini. Sesudah itu biasa dibersihkan gitu ya, dibersihkan, dilapisi dulu, di coating dulu dengan silikon agar dia awet ya, tidak terkena korosi misalnya dari oksigen di luar keringat badan kita gitu, dilapisi dulu dengan silikon, kemudian diputar spin coating gitu ya, diputar tipis jadi seperti dilapisi tipis, kemudian dibersihkan pakai aseton dan lain-lain, bersih, dicek tuh pakai SEM, kemudian terakhir dia lapisi lagi agar lebih tahan banting lah. Jadi deh gitu ya. Jadi idenya bikin pola elektrodeposisi, dapat polanya, tutupi dia dengan pelindung gitu aja. Oh gitu aja, nggak gitu aja juga sih. Nah, dapat nih sensornya. Baru dia pakai sama dia dibangun sistemnya. Sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini sistem yang dia bangun oleh mereka. Jadi dia punya sensornya 2. Ini yang barusan dibuat. Lalu diberikan jembatan redstone untuk mengolah sinyalnya. Karena dia resistor saja, maka pakai jembatan redstone kan gampang gitu ya. Kemudian saya punya spirometer tadi yang ditiup di mulut sebagai pembanding. Ini untuk pembanding nih, di mulut ya, spirometer sebagai kalibratornya. Kemudian saya juga punya akselerometer untuk menentukan kecepatan. Kecepatan siapa? Kecepatan si orangnya ini, karena nanti saya lihat pada saat dia diuji, dia sedang jalan, dia sedang berlari, dia sedang jalan cepat, misalnya gitu kan beda-beda tuh. Nah itu ingin diambil informasi itu oleh si akselerometer. Semuanya dikumpulkan di dalam sebuah sistem data akuisisi di komputer, kemudian ditampilkan. Nah, makanya tadi saya tanya, di S2 Fisika Medis punya nggak ya spirometer ya? Kalau punya, saya kepikiran nih, saya beli aja nih, gitu. Coba bangun sistemnya seperti ini, lalu bandingkan. Tentu saja dengan strain gate yang beli strain gate yang lentur. Mudah-mudahan ada di Alibaba misalnya gitu ya, cari. Oke, ini yang mereka bangun sistemnya. Jadi yang sistem mereka ini. Ini adalah yang sistem sebelumnya yang lewat mulut. Yang tadi ya, akhirnya beresiko saat-saat sekarang ini orang nggak berani pakai. Ini lebih aman gitu, yang metode dia. Nah ini adalah bentuknya, hasilnya gitu. Hasil dari pekerjaan mereka. Jadi yang biru ini adalah pola sinyal pada strain gate yang diletakkan di rusuk gitu ya, di dada dekat paru-paru. Sementara ini yang di perut tadi, yang birunya. Yang merahnya adalah hasil dari spirometernya, pembandingnya. Lihat deh hasilnya. Oh mirip ya, gitu. Pak, maaf. Ya. Kalau di tempat saya, share screen-nya kok nggak keluar ya, Pak ya? Oh, yang lainnya begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, sama, Pak. Nggak ada, Pak. Tadi terakhir halaman berapa ya? Baru kok, Pak. Tadi yang setelah yang ada itu, spirometernya itu. Oh, oke. Bentar. Oh iya benar, saya keklik.
Maaf. Ini, mudah-mudahan udah kelihatan. Sudah. Nah, tadi keklik keklik exit presentasi. Baik. Tadi terakhir ini ya, terakhir ya, yang skematik itu ya. Iya Pak, tadi. Oke. Terakhir sampai di sini. Lalu setelah mereka bangun, dia lakukan percobaan, gitu ya. Lakukan pengambilan data. Jadi yang biru ini adalah sinyal yang diperoleh dari sensor strain gate dia, yang diletakkan di RIP 3 gitu ya, iga bakar di dekat paru-parunya. Sementara ini yang ada di perut tadi, kan 2 ya. Yang merah ini adalah hasil dari spirometernya sebagai pembanding. Lihat deh. Sama kan polanya, oh berarti bagus nih hasilnya gitu ya. Pola yang dihasilkan oleh strain gate dibandingkan dengan pola spirometer. Sama persis. Yang ini juga gitu. Ya kadang-kadang sinyalnya lebih kecil gitu ya. Tapi sama polanya. Oh berarti jalan nih gitu. Dia juga membandingkan antara yang di paru-paru dengan yang di perut. Juga sama polanya ya gitu. Oke, dari situ dia mulai melihat modelnya gitu. Dari data yang banyak itu dia bikin model sinyal tadi, bagaimana nilai delta R-nya, karena ini strain gate dia kan delta R gitu ya. Ini kan naik turun sebenarnya itu adalah delta R gitu. Dibandingkan dengan volume pada saat dia itu narik nafasnya ya. Dapatkan pola seperti ini pada perut dan pada dadanya. Oke. Sepertinya baik-baik saja nih gitu ya sensor yang dibangun oleh mereka. Sepertinya bisa digunakan. Lalu mereka punya model yang bisa dipakai untuk menghitung volume tadi gas yang dikeluarkan di paru-paru. Kemudian dia juga bisa mengukur tadi ya dengan spirometer tadi bisa mengukur. Terus model datanya seperti ini. Datanya seperti ini sebenarnya menunjukkan kesetaraan gitu antara model dengan pengukuran, karena dia kalau ditarik garis kan begini gitu. Jadi antara misalnya dihitungnya 2, diukurnya atau balik. Dihitungnya 2, diukurnya juga 2 gitu. Oh benar nih gitu. Diukurnya 3, dihitungnya juga 3 gitu. Berarti bagus sistem yang mereka bangun. Kalau seandainya bentuknya bukan begitu, tapi datanya lebih banyak miring begini, nah itu berbeda tuh antara yang dihitung dengan yang diukur gitu. Jadi dari data titik-titik biru ini, mereka ambil kesimpulan bahwa sistem yang mereka bangun bagus. Kemudian ini sebarannya, ya ini adalah data sekitar rata-rata nilainya. Kemudian ini adalah batasan gitu ya. Kemarin kalau belajar fisika pengukuran atau deviasi gitu ya, ini adalah batas di mana kita masih boleh menganggap itu datanya bagus. Nah kalau seperti ini sebenarnya machine learning sudah mulai bisa bekerja nih kalau mau gitu ya. Data banyak begini bisa dimasukkan ke model, lalu machine learning ambil keputusan nantinya misalnya. Oke, tapi mereka tidak pakai metode itu. Ini hanya untuk membuktikan bahwa model yang mereka pakai itu berhasil. Kemudian dia coba kondisi lain. Kondisi ketika si orangnya itu bernapas 10 napas per menit, 20 napas per menit, gitu ya. Terengah-engah karena diuber anjing galak misalnya gitu, menjadi 40 napas per menit. Lebih cepat ya. Gitu, ya. Dia coba tuh, itulah gunanya si accelerometer tadi sebenarnya ya.
untuk bisa dapatkan ini. Nah, masih bagus bentuknya gitu ya dibandingkan dengan si spirometer. Kan si orange ini dari spirometer tadi, yang biru adalah data mereka, sistem yang mereka bangun. Di mana tulang iga, semuanya dipasangnya di paru-parunya di atas. Ketika dipercepat juga masih ada polanya gitu ya. Dipercepat lagi, ya masih ada polanya walaupun sedikit-sedikit geser, tapi polanya masih sama gitu. Gitu ya. Mereka tambah yakin ternyata ini bisa dipakai untuk beragam frekuensi tarikan napas gitu ya. Dari yang santai sampai yang terengah-engah gitu. Itu yang mereka klaim. Seperti itu. Ini sebagai pembandingnya gitu ya, si kalau tadi mungkin sambil jalan, sekarang kalau tadi napasnya diam saja gitu ya, sekarang si orangnya itu sambil jalan. Jadi ini yang A ini dia berdiri saja, terus dia napas gitu. Yang B itu dia sambil jalan pelan gitu ya. Kemudian yang yang kanan ini perbandingannya ketika dia ini adalah perbandingan antara strain gauge, spirometer, dan accelerometer ketika dia sedang berdiri. Dia kemudian ini sama ya, perbandingan si strain gauge dengan accelerometer ketika dia mulai berjalan. Nah, perbandingannya ini nih, jalannya yang jalan santai, kemudian agak cepat, kemudian lebih cepat lagi. Memang akhirnya mulai sedikit ada noise nih, lihat aja tuh bentuknya, gitu ya. Bentuknya seperti itu mulai nggak karuan dibandingkan dengan tadi sebelumnya waktu tidak sambil jalan. Waktu tidak sambil jalan kan lebih rapi sinyal yang birunya. Seperti itu. Mana ya pindahnya? Nah ini setelah untuk sensor yang diletakkan di perut ketika dia sedang jalan baik-baik saja sih gitu ya. Kayaknya kalau seandainya dia sambil bergeraknya terlalu cepat-cepat, ternyata agak terganggu juga. Kalau napasnya saja sambil duduk tapi napasnya itu tadi bagus. Tapi kalau sambil jalan dan sambil jalannya lebih cepat mulai ada noise seperti ini. Ini contoh sinyalnya ketika dia hanya jalan saja. Terus dia lakukan filtering, yang biru muda masih banyak noise, yang biru tuanya setelah filtering lebih bagus lagi. Sementara ini adalah ketika kita nyatakan dia dalam frekuensi domain. Ingat ya pertemuan terakhir kemarin mirip nih gitu ya. Ini kan banyak data. Yang keruak-keruak itu dengan frekuensi domain, saya bisa lihat pada daerah mana sinyalnya yang dominan, pada daerah mana yang tidak dominan. Ini yang dominannya nih berarti sama dengan si spirometernya gitu ya. Sama dengan si spirometernya sinyalnya sama gitu. Nah ini sudah frekuensi domain yang kemarin kita sudah diskusikan. Oke, itu contoh sepertinya ini halaman terakhir. Contoh bagaimana orang melakukan riset yang berhubungan dengan respiratory system. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, ini kalau yang tadi kan pakai strain sensor ya Pak, berdasarkan tekanan. Itu kalau
bisa dipakai untuk kayak orang-orang yang obesitas gitu nggak Pak? Karena saya mikirnya kan kalau orang yang obesitas berarti tekanan yang didapetin itu kayak lebih lemah gitu, atau sebenarnya nggak ada pengaruh, nggak ada bedanya gitu Pak, atau nggak ada pengaruhnya gitu. Benar. Kalau dia obesitas tentu saja perubahan volume ketika dia bernapas, menghembuskan dengan menarik napas itu pasti tidak begitu besar dibandingkan dengan yang lebih kurus gitu ya. Setuju saya. Karena bisa jadi anggaplah volume paru-parunya sama gitu. Tapi karena tertutup lemak sehingga perubahannya lebih tidak terasa dan efeknya adalah besarnya sinyal itu amplitudenya jadi lebih kecil. Memang jadi kendala tuh kalau seandainya kita ketemu pasien yang obesitas. Kalau mau ya paling stand gate-nya di double, jadinya dipasang agar menghasilkan sinyal yang lebih besar, perubahan resistansi yang lebih besar. Kita kombinasikan saja stand gate-nya, misalnya dipasang 2-2, misalnya begitu. Begitu Mbak Ratna. Setuju saya untuk yang obesitas tentu saja dia akan menghasilkan sinyal yang lebih kecil karena depresinya melengkung atau melengkungnya si stand gate pasti lebih kecil. Setuju saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau nanya, konfirmasi sebenarnya Pak. Tadi awalnya saya bingung kenapa harus dipakaikan spirometer untuk yang pengukuran di mulut itu. Kalau yang saya tangkap tuh berarti ini karena penemuan sebelumnya itu pengukuran respiratory rate lewat mulut itu menjadi gold standard. Nah, dari paper ini berarti orang itu ingin mencoba pengukuran nggak perlu lewat mulut, cuma tetap digunakan spirometer tuh sebagai pembanding karena itu pengukuran gold standard sebelumnya gitu Pak ya? Betul. Jadi dia ingin konfirmasi bahwa sistem yang dia bangun bisa menggantikan si yang di mulut tadi. Betul, Mas. Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi seperti apa ya, pembanding lah. Biasanya begitu emang. Kita bikin sesuatu baru, maka kita bandingkan dengan yang sudah komersial misalnya gitu. Sistem kita sama nggak dengan yang komersial? Kalau sama berarti jangan-jangan metode kita lebih bagus, lebih baru itu bisa menggantikan metode yang lama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Banyak hal memang dilakukannya begitu. Seperti yang saya sekarang sedang membangun sensor elektrokimia, nanti 2 pertemuan lagi saya coba ceritakan. Saya bandingkan tuh antara yang saya bangun dengan produk yang komersial. Kalau memang setara, berarti yang saya bangun bisa saya percaya untuk dipakai. Begitu memang benar sebenarnya seperti itu adanya, Mas. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Baik ya, kalau tidak ada sepertinya itu tadi halaman terakhir. Kalau boleh saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah melihat bagaimana sebuah respiratory measurement system dibangun ya. Idenya adalah kita mencari volume dari paru-paru. Dengan bermodalkan fisika dasar hukum gas ideal, kita butuh tekanan, kita butuh volume, kita butuh debit gas yang mengalir. Dengan mengutak-atik itu modelnya dibuat, maka kita bisa tahu berapa volume paru-paru dengan mengukur berapa perbedaan tekanan di paru-paru dan di sekitar tubuh manusia, plus informasi dari volume chambernya di alat ukurnya, gitu ya. Kemudian tadi kita juga sudah lihat satu paper yang relatif baru, yang juga cukup bonafit ya, dikerjakan oleh satu grup, membuat sistem pengukuran respiratori tanpa menghembuskan napasnya sendiri gitu ya, napasnya sendiri nggak dihitung nih gitu. Benar-benar hanya bermodalkan strain gauge di luar. Jadi apa bilangnya gitu ya, tidak diukur langsung ke
nafasnya gitu. Dan dilihat hasilnya sangat menjanjikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kerjaan kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya.